Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka itu dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga itu dimuliakan. Nah, ini mengenai sekali selamat ya, sekali selamat tetap selamat ya. Nah, kita bisa melihat di sini ya, kita bisa melihat di sini bahwa orang-orang yang diselamatkan itu ya, itu akan tetap selamat ya. Kenapa? Karena sekali orang percaya itu sekali selamat tetap selamat, itu bisa dilihat dari doktrin-doktrin lain yang berkaitan ya dengan sekali selamat tetap selamat ini ya. Untuk melihat sekali selamat tetap selamat ini, kita bisa melihat dari misalnya faktor pemilihan. Nah, pemilihan ini adalah merupakan satu poin ya, satu poin yang nanti berkaitan dengan doktrin sekali selamat tetap selamat ya. Nah, kita lihat misalnya tadi di dalam Roma 8 ini ya, misalnya kita lihat dari sisi doktrin pemilihan ya. Lihat di dalam ayat 29 tadi, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula ya, perhatikan, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka juga ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya ya. Nah, perhatikan kata dipilih ini ya. Kata dipilih ini ya, ada mata rantai yang selanjutnya ya, berkaitan ya. Jadi mulai dari kata dipilih, semua yang dipilihnya, terus dikatakan mereka juga ditentukannya ya. Terus yang ditentukannya ini dikatakan bahwa mereka juga dipanggil ya. Terus selanjutnya dikatakan yang dipanggil ini akan dibenarkan. Mereka yang dibenarkannya itu juga dimuliakannya. Jadi kalau kita melihat di sini, keselamatan itu merupakan paket dari sebuah rantai ya, rantai yang tidak bisa putus ya. Rantai yang tidak putus itu dimulai dari dipilih ya. Dipilih, barang siapa yang dipilih itu akan ditentukan ya. Yang ditentukan ini dipanggil, yang dipanggil ini dibenarkan, yang dibenarkan ini dimuliakan. Jadi sampai pada titik dimuliakan ya. Pertama tadi, rantai pertama apa? Dipilih ya. Baru nanti rantai selanjutnya ditetapkan. Habis ditetapkan dipanggil, habis dipanggil dibenarkan, baru setelah itu dimuliakan. Nah, jadi dimuliakan ini itu merupakan keselamatan ya, merupakan rantai terakhir di mana orang yang dipilih tadi itu dimuliakan ya. Jadi kalau sudah dipilih itu artinya pasti dimuliakan ya. Kalau memang rantai ini benar ya, itu misalnya dimulai dari rantai keselamatan dari pemilihan tadi. Kalau ini benar, maka orang yang dipilih itu
100% akan dimuliakan. Nah, kita bisa lihat dari Roma 8 ayat 29 ini. Ya, jadi kalau memang benar seseorang dipilih, memang benar bahwa Allah yang memilih seseorang, maka bagaimanapun orang yang dipilih itu harus sampai pada dimuliakan. Tapi kalau tidak benar, ya, kalau tidak benar bahwa seseorang itu dipilih, ya, maka orang itu juga pasti tidak akan dimuliakan. Jadi rantai pertama itu adalah dipilih, ya. Jadi ini merupakan rantai yang itu tadi, yang merupakan rantai yang tidak bisa putus. Dia merupakan rantai, ya, rantai yang saling berkaitan, ya, dan saling berhubungan. Ya, jadi kalau misalnya tadi saya katakan seseorang sudah dipilih, maka orang itu pun harus dimuliakan. Ya, jadi ini merupakan hal yang paling penting kita perhatikan, ya. Nah, jadi kita melihat dari sisi di dalam Roma 8 ini, ya, bahwa orang yang dipilih pasti dimuliakan. Ya, jadi makanya keselamatan itu tidak bisa hilang. Tidak bisa hilang, ya. Jadi artinya bahwa memang kalau seseorang sudah dipilih itu 100% orang itu akan dimuliakan, ya. Nah, maka ini perlu diperhatikan, ya. Nah, selain itu kita melihat lagi nanti di dalam ayat-ayat selanjutnya dari Roma 8 ini, ya. Paulus menegaskan juga di sini bahwa orang yang sudah dipilih itu, ya, itu tidak bisa dipisahkan, ya. Orang yang dipilih ini dia tidak bisa dipisahkan dari kasih Kristus. Ya, tadi pertama orang yang dipilih itu pasti dimuliakan. Dia harus sampai pada titik dia dimuliakan. Kalau memang benar doktrin dipilih ini, maka pasti orang yang orang yang selamat ini, ya, dia akan sampai pada keselamatan itu pada akhirnya. Jadi ini sebuah rantai yang tidak bisa diputus. Nah, selanjutnya orang yang dipilih ini itu tidak bisa dipisahkan dari kasih Kristus, itu kata Paulus. Ya. Maka kalau sampai orang sudah dipilih, itu artinya orang itu pasti selamat. Kenapa? Karena Paulus berkata orang yang dipilih itu tidak bisa dipisahkan dari kasih Yesus. Apa yang bisa memisahkan? Ya, tidak ada. Nah, Paulus sampai menguraikan di sini bahwa orang yang sudah dipilih ini tidak bisa dipisahkan dari kasih Kristus. Sampai di sini kita lihat misalnya di dalam ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Jadi orang yang sudah dipilih ini tidak bisa dipisahkan. Misalnya apa yang bisa memisahkan? Ya, apa yang bisa memisahkan? Di sini dikatakan oleh Paulus, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Apa hal-hal yang bisa memisahkan? Ya, Paulus bilang tidak ada. Jadi ini artinya bahwa orang yang sudah dipilih itu akan sampai pada pemuliaan. Ya, akan sampai pada keselamatan pada akhirnya. Karena sampai Paulus mengatakan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan. Sampai diuraikan di sini hal-hal yang dicoba dipikirkan sebagai sebagai hal yang bisa memisahkan orang pilihan ini dengan Kristus. Ya, tadi pertama dikatakan yang memisahkan itu penindasan. Penindasan apa yang bisa memisahkan orang percaya
pada Tuhan Yesus. Ya, dengan kasih Yesus. Ya, dikatakan penindasan, kesesakan apa? Sehebat apapun tekanan, sehebat apapun penganiayaan yang mencoba memisahkan orang dari kasih Kristus, orang pilihan dari kasih Kristus, itu tidak ada. Bahkan dikatakan tadi pedang, kelaparan, ketelanjangan, bahaya. Ya. Bahaya apa yang paling hebat? Ya, yang bisa memisahkan orang pilihan ini dengan Kristus Yesus. Coba kita lihat lagi di dalam ayat 38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya. Tidak ada yang bisa memisahkan. Jadi kalau seseorang sudah dipilih, ya, enggak ada hal apapun yang bisa memisahkan orang itu dari kasih Kristus. Kasih Kristus itu akan tetap bersama dengan orang pilihan ini. Ya. Enggak ada yang bisa memisahkan. Apa saja tidak ada. Misalnya dikatakan tadi yang di ayat 38 dikatakan baik itu maut, kematian. Ya. Maut tidak bisa memisahkan orang percaya. Apalagi hidup. Malaikat-malaikat, pemerintah-pemerintah yang ada sekarang. Ya, ini kan berbicara tentang pemerintah, ini kan berbicara tentang kuasa kegelapan. Iblis yang memerintah dunia. Iblis mana yang bisa memisahkan orang percaya atau orang pilihan ini dari kasih Tuhan Yesus? Ya. Atau makhluk lain dikatakan. Kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Ini ketegasan yang sangat luar biasa dikatakan oleh Paulus. Nah, sementara orang-orang banyak yang percaya bahwa orang pilihan itu, orang percaya itu bisa hilang keselamatannya. Paulus menegaskan di sini nggak ada yang bisa menghilangkan keselamatan itu. Makhluk apapun, baik itu makhluk apapun, malaikat, setan, iblis, dosa. Dosa mana yang bisa memisahkan? Misalnya ada orang percaya jatuh dalam dosa. Apakah dosa itu bisa memisahkan orang dari kasih Yesus? Orang pilihan? Tidak bisa. Ya. Dikatakan dosa itu upahnya adalah maut. Upah dosa adalah maut. Ya, tadi dikatakan siapa yang dapat memisahkan? Ya. Baik maut ataupun hidup. Dosa nggak bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Malaikat-malaikat nggak bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa dunia, kelaparan, ketelanjangan, pedang, bahaya, tidak ada yang bisa memisahkan. Itu artinya bahwa orang yang dipilih itu pasti selamat, pasti akan sampai pada keselamatan. Jadi doktrin sekali selamat tetap selamat itu berkaitan dengan doktrin pemilihan. Tapi apakah mungkin ini salah? Doktrin bahwa Allah yang memilih seseorang untuk selamat. Kita melihat ayat-ayat lain misalnya mengenai pemilihan. Bukan kamu yang memilih aku, kata Yesus. Bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu dan menetapkan kamu. Apakah memang ini doktrin benar atau tidak? Orang-orang yang tidak percaya doktrin ini, mereka bilang bahwa orang yang memilih itu bukan Allah. Yang memilih itu manusia. Ya memang kalau orang yang memilih keselamatan itu adalah berdasarkan manusia, respon manusia yang menentukan keselamatan, ya memang ya keselamatan seperti itu bisa hilang. Kalau manusia yang milih. Tapi persoalannya di sini yang milih siapa? Yang milih keselamatan itu seorang selamat itu Allah, bukan manusia. Jadi kalau kita melihat dari faktor Allah yang memilih, maka tidak mungkin orang itu tidak dimuliakan. Tidak mungkin orang itu bisa dipisahkan dari keselamatan itu. Nggak bisa. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Ya. Tidak ada dikatakan apa saja tidak ada. Mau dosa apapun, ya, mau kejahatan apapun, kehancuran yang ditimbulkan oleh apapun, tsunami atau apa saja. Nggak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Yesus.